Seorang penulis biografi bernama Luciano Ubirajara Nasar menceritakan secara detail dan dramatis sosok wonderkid original asal Brasil. Adalah Denner Augusto de Souza atau yang akrab disapa Denner, merupakan seorang pesepak bola paling bertalenta yang disebut Ubirajara Nasar lebih hebat dari banyak legenda. Denner adalah pemain yang jauh lebih hebat dari banyak juara dunia. Soal kreativitas, kecepatan, dan improvisasinya, dia adalah yang terbaik. Sejak tahun 1990 belum ada yang lebih hebat darinya. Dia adalah pemain terbaik dunia hingga saat ini. Dia lebih hebat dari Zidane, Romario, Ronaldinho, bahkan Ronaldo Fenomeno. Dia juga masih lebih baik dari Messi dan Neymar. Aku melihat bagaimana Pele bermain, jadi aku tahu dan memahami betul apa yang aku katakan. Selain memuji Ronaldo Nazario dan Diego Maradona sebagai pemain paling bertalenta, Ronaldinho juga turut menempatkan nama Denner sebagai pemain yang sangat mempengaruhi gaya bermainnya. Lalu masih ada Robinho, pemain yang identik dengan tarian samba di atas lapangan, yang juga mengaku sangat mengagumi sosok seperti Denner. Denner lahir di Rio de Janeiro, Brasil pada 2 April 1971. Memiliki mata yang khas serta perawakan kecil nan lincah, Denner disebut sebagai pemain yang melambangkan frasa "art for art" atau seni untuk seni yang dicetuskan oleh Théophile Gautier pada abad ke-19 di dunia modern. Denner digambarkan sebagai sosok tanpa rasa takut ketika melewati lawan, sekaligus mencampurkan seni dalam dunia sepak bola. Meski tingginya cuma 171 cm, Denner sering mengejutkan lawan dengan gerakan-gerakan tidak terduga. Dia terkenal dengan gerakan dribblenya yang amat mempesona. Denner dibesarkan di Vila Ede, sebuah distrik yang terletak di utara Sao Paulo. Seperti kebanyakan pemain Brasil lainnya, Denner lebih dulu bermain sepak bola di jalanan sebelum bergabung dengan tim-tim futsal setempat. Dia bergabung dengan tim lokal Vila Maria, di mana bakatnya kemudian ditemukan oleh klub Portuguesa. Dalam proses mendapatkan jasa Denner, Portuguesa sempat saling sikut dengan raksasa negeri samba Sao Paulo. Akan tetapi saat Denner melakoni trial dengan Sao Paulo, semuanya berjalan tidak sesuai rencana. Hingga pada akhirnya, Portuguesa lah yang beruntung mendapatkan jasanya. 2 tahun berselang, pelatih Portuguesa Antonio Lopes diberitahu oleh kepala tim muda Mario Fofoca bahwa ada pemain yang tidak boleh dilewatkan bakatnya. Bakat yang dimaksud adalah Denner. Antonio Lopes yang mendapat kesempatan untuk melihat Denner bermain pun langsung terkesima dengan bakat sang pemain. Tanpa ragu, dia menyebut Denner yang saat itu baru berusia 16 tahun sebagai bakat yang harus segera diberi kesempatan. Pada tahun 1990, Antonio Lopes sejatinya sempat diberi kabar bahwa Denner terlibat masalah dengan polisi. Sang pemain juga baru saja menikah di usia 16 tahun karena menghamili seorang gadis. Meski melihat anak asuhnya itu berada di dalam situasi yang sulit, Antonio Lopes tetap percaya dengan dedikasi Denner terhadap sepak bola. Maka tanpa berlama-lama, sang pelatih langsung memberinya kesempatan pada tahun 1991. Pada tahun 1991, Denner lebih dulu memperkenalkan diri kepada dunia lewat sebuah turnamen U21 melalui aksi berkelasnya. Turnamen yang disebut Taça Sao Paulo de Futebol Juniores atau yang biasa dikenal dengan Copinha itu memunculkan Denner sebagai pemain terbaik. Dia sukses membawa Portuguesa meraih gelar juara usai mengalahkan Grêmio dengan skor telak 4-0 di partai final. Melihat performa sang pemain yang begitu menjanjikan, pelatih timnas Brasil, Falcao, lantas mengundangnya untuk tampil dalam sebuah laga persahabatan melawan Argentina. Di laga itu, kedua tim sama-sama mencetak 3 gol dengan nama Denner mencetak gol terakhir buat tim Samba. Akan tetapi, tidak berselang lama, sebuah kabar mengejutkan muncul ketika namanya tidak diproyeksikan sebagai pemain muda yang bakal tampil di ajang Piala Dunia 1994. Pelatih Brasil di periode tersebut, Carlos Alberto Pereira, mengatakan kalau ia tidak mau memanggil pemain yang terlalu sering terlibat masalah di luar lapangan.
Sontak alasan itu pun menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Brasil. Bahkan seorang jurnalis bernama Martina Suzuki Jr. menyerukan agar Denner dimasukkan ke dalam skuad Brasil yang akan berlaga di ajang Piala Dunia 1994. Terlebih, dia yang kemudian membela Grêmio pada tahun 1993 kembali menunjukkan performa gemilang. Meski hanya berstatus sebagai pemain pinjaman selama semusim, Denner berhasil mempersembahkan trofi Campeonato Gaúcho buat Grêmio. Semusim berselang, dia dipinjamkan ke Vasco da Gama. Lagi-lagi, Denner berhasil mempersembahkan trofi buat tim yang dibelanya, di mana kali ini adalah Campeonato Carioca. Selama membela Vasco da Gama, Denner juga berhasil mencetak gol-gol ciamik. Salah satunya adalah ketika timnya berhadapan dengan Fluminense. Dalam prosesnya, dia membuat bingung 3 bek lawan sekaligus untuk kemudian menceploskan bola ke dalam gawang. Satu lagi momen paling berkesan di dalam karir Denner adalah ketika dia berhasil mengesankan legenda sekelas Maradona. Dalam sebuah laga persahabatan melawan Newell's Old Boys yang juga dihuni oleh Mauricio Pochettino, Denner menunjukkan skill yang amat mengagumkan. Dari pinggir lapangan, Denner melakukan akselerasi memukau, meski sangat disayangkan ia gagal mencetak gol. Dalam karir luar biasanya sebagai seorang wonderkid, Denner sejatinya nyaris terbang ke Eropa. Ia hampir bergabung dengan PSV Eindhoven, namun negosiasi yang dilakukan tidak pernah temui kata sepakat. Lalu masih ada lagi tim asal Jerman, VfB Stuttgart, yang disebut sudah setuju membayar jasa Denner dengan nilai sebesar 3 juta dolar Amerika. Kesepakatan itu disampaikan langsung oleh Presiden klub Portuguesa, Manuel Pacheco Gonçalves. Sang presiden rela melepas anak emasnya itu ke Stuttgart karena di sana terdapat nama legenda Brasil Dunga. Dia berharap Denner bisa memiliki musim terbaiknya di Eropa melalui bantuan seniornya tersebut. Nahas, tepat pada April 1994 di Rio de Janeiro atau beberapa saat sebelum melakukan perjalanan ke Eropa, Denner mengalami kecelakaan tragis. Mobil yang ditumpanginya dengan sang teman menabrak pohon hingga membuat lehernya tercekik sabuk pengaman. Nyawa Denner tidak tertolong, sementara rekannya yang menyetir Otto Gomes de Miranda harus kehilangan kedua kakinya. Kematian Denner tidak hanya menyisakan penyesalan yang amat mendalam bagi Stuttgart yang selangkah lagi mendapatkan jasanya, namun juga seluruh rakyat Brasil yang sangat berharap sang pemain bisa tampil di ajang Piala Dunia 1994. Kesempatan Denner untuk tampil di ajang sekelas Piala Dunia 1994 akhirnya digantikan oleh pesona Ronaldo Nazario de Lima yang saat itu baru berusia 17 tahun. Namun meski sosoknya tidak pernah tertangkap kamera Piala Dunia, Denner akan selalu diingat sebagai pemain muda paling bertalenta dalam sejarah sepak bola negeri Samba. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.